Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, selaku langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita masih bisa berkumpul pada acara presentasi diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak Ibu Diana Syafitri. Selanjutnya, salawat beserta salam kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kelahiran beliau, kita masih bisa merasakan indahnya dunia dan nikmatnya pendidikan. Kata takzim penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada seluruh Dewan Guru SD Negeri 10-20-59 Saranggiti. Langsung saja kita masuk ke dalam acara. Pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini yang akan dipimpin oleh Ibu Pilia. Kepada Ibu Pilia kita persilahkan dengan segala hormat. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada seluruh guru dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapatlah berkumpul di sekolah kita yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam mari kita saji dan sanjungkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sepatnya lah yang kita harapkan di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak serta Ibu Guru SD 10-20-59 Saranggiti. Lihatlah, di sini saya menguraikan apa tujuan kita di sini. Yang pertama,
karena mengingat dan menimbang Ibu Diana sebagai GGP dan ada karya-karya yang Ibu Diana kerjakan, ya mudah-mudahan ini pekerjaan yang luhur, yang mulia, dan Ibu Diana Apiti dalam keadaan sehat walafiat. Di sini yang mau disampaikan sama Bu Diana mengenai diseminasi merupakan adalah salah satu kegiatan dalam program pendidikan. Itu guru sebagai guru penggerak. Jadi seorang guru memang harus bergerak, harus berinovasi, berkarya. Nah, inilah Ibu Diana yang pertama. Mudah-mudahan nanti ada guru-guru yang lain yang akan melaksanakan tersebut. Ya. Jadi di sini definisi itu budaya positif sebagai modul 1.4 yang diselenggarakan untuk memotivasi guru dan warga sekolah. Jadi kalaupun memang kita sebagai warga sekolah, apapun rencana kita, apapun kegiatan kita, mari sama-sama kita dukung kegiatan Ibu Diana Sapiti tersebut. Ya, ini adalah contohnya dengan membuat keyakinan kelas. Ini di dalam kelas. Ya, contohnya untuk dengan menerapkan keyakinan kelas dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi belajar yang positif itu adalah apa-apa nanti yang dijelaskan oleh Bu Diana. Mudah-mudahan kita sama-sama untuk melihat dan mendengarkannya. Ya, yang positif itu apa aja? Ya, yang positif itu apa aja di dalam melaraskan di dalam kelas kita masing-masing. Mungkin itu aja yang bisa Bapak jelaskan. Mudah-mudahan nanti Ibu Diana Sapiti Purba untuk menjelaskan yang lebih lengkap, ya, apa sebenarnya definisi tersebut, ya. Oke. Karena lidah pun agak sakit, ya, mudah-mudahan itu ya, maklum. Hanya itu mungkin kata sambutan dari Bapak. Mudah-mudahan pelaksanaan Ibu Diana pada sore menjelang ini ya mudah-mudahan tetap berjalan dengan lancar. Dan Bapak akhirnya taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung memasuki acara inti mengenai pemaparan diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu calon guru penggerak Ibu Diana Syafitri Baru Purba. Kepada Ibu Diana Syafitri Baru Purba kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bapak dan Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya sayangi Bapak dan Ibu Guru SD 10, 20, 5, 9 Seranggiting. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 11 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah memberikan waktu dan kesempatan untuk ikut serta dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman
pemahaman budaya positif. Baiklah, untuk memulai acara ini kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Pada Bapak dan Ibu dipersilahkan berdiri. Berdiri semua. Di belakang. Ingat nggak? Bapak. Bagusnya di belakang ya kan? Disuruh maju lagi. Lagi kenapa kamera nanti? Hah? Kamera di depan. Jangan ke sana lagi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, dengan semangatnya kita goyang dumang. Jadi udah enak kan Pak, Bu? Sekarang kita akan melanjutkan, yaitu yang pertama konsep inti budaya positif, di mana dalam konsep inti ini ada 6. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia,
Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Baiklah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu apa saja profil pelajar Pancasila itu. Apa aja Pak, Bu? Ya, pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, iya betul, mandiri. Yang ketiga, iya betul. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, iya. Yang keenam, iya, itu adalah merupakan profil pelajar Pancasila. Baiklah, memasuki budaya positif. Tujuannya membentuk karakter guru, murid, bahkan visi misi sekolah. Mungkin Bapak dan Ibu tahu bahwa disiplin positif itu ada pertanyaan pemantik, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Baiklah, mungkin di antara ibu-ibu ada yang tahu apa itu disiplin positif? Pengertiannya? Bu Tika? Lanjut. Dalam budaya kita, disiplin itu memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Mengubah paradigma stimulus, respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini sama-sama kita lihat perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada di sini EBO, Primary Years Program, PYP. Ada di situ toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut, keterampilan hidup atau yang disebut life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar.
memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan, anak-anak itu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Di antara ketiga motivasi ini, kira-kira Bapak dan Ibu, mana yang sering Bapak Ibu terapkan atau digunakan? Bagaimana Bu Tika? Bu Tika jawab nomor 3. Apa itu? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan dirinya. Ini merupakan motivasi. Iya, betul. Kebanyakan kita itu menggunakan nomor 3. Tapi ada juga yang membuat motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman murid. Itu contohnya, murid itu takut karena dihukum. Berarti kan itu merupakan motivasi ekstrinsik. Baiklah, selanjutnya hukuman, konsekuensi, restitusi. Mungkin kita sering mendengar ketiga kata ini. Paling yang nomor berapa yang jarang didengar? Iya, betul, restitusi. Sebenarnya restitusi ini sering kita gunakan. Apalagi kalau anak-anak itu ada yang berantem, itu restitusi Bu. Cuma baru tahu ini katanya restitusi. Tapi kalau untuk hukuman dan konsekuensi itu sering kita gunakan dalam KBM. Misalnya kalau untuk hukuman, dia itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Sementara kalau konsekuensi, dia udah terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif. Pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat sesuai dengan pendapat Goseni tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan menguatkan dan fokus pada solusi. Baiklah, di sini ada contoh
kasus. Mungkin ini sering kita alami di kelas Bapak dan Ibu. Kasusnya siswa sering tidak mengerjakan tugas. Apakah kita beri hukuman atau konsekuensi ataupun restitusi? Berarti kalau dia sebagai hukuman, guru itu dia sebagai penghukum siswa untuk hormat bendera di lapangan selama 10 menit. Lalu yang kedua, guru marah, siswa menjadi takut. Kalau kita konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Kedua, guru tegas dan siswa menghormati. Lalu kalau dia restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Ada pertanyaan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak, Bu? Konsekuensi. Ayo kita buka. Konsekuensi, tepuk tangan. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Iya, betul, tepuk tangan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ayo, apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Teng teng teng. Gak ada jawabannya. Ayo, apa itu? Hukuman. Konsekuensi, karena dia membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Next. Ini jawabannya tadi. Baiklah, penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan memiliki dampak yang kurang baik, di antaranya yang pertama, penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan mengurai ketepatan. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Yang keenam, penghargaan menghukum. Ada 5 posisi kontrol oleh seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pertama, lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran. Berarti di sini guru sebagai penghukum. Sudah berapa kali diberitahu kepada kamu selalu membuat kecewa ibu? Berarti guru sebagai Baiklah, terus apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Berarti dia sebagai manajer. Nah, di sini ada soal posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Apa tadi? Ada 5 posisi kontrol. Pertama tadi sebagai penghukum. Berarti ini masuk kemana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa karena saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk kemana itu? 5 posisi kontrol tadi. Kamu tidak pernah benar melakukan. Apa itu? Apa tadi? Ada 5 tadi, Bu. Pemantau, penghukum, merasa bersalah. Pemantau, next.
Ayo, sebagai apa di sini? Kalau ada masalah sama anak-anak, jadi guru ini posisinya di posisi ini dia. Sebagai apa dia guru itu? Sebagai teman. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Kan berarti kita itu sebagai teman bagi murid kita. Sanksi atau konsekuensi apa? Tahu kan? Sebagai apa ini? Nampaknya dengan itu penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai iya, kayak manajer di kebun serang ginting, itulah kita. Nah, sekarang ada pertanyaan. Mana tahu Bapak dan Ibu ada yang tahu mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Sekarang saya mau bertanya, apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan jawaban pada Bapak dan Ibu? Beda keyakinan kelas. Yang kita gunakan yang mana Pak, Bu? Iya, keyakinan kelas. Seperti saya lihat di kelas Butika kelas 5, ada di situ keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sebaiknya kita buat setiap awal pelajaran. Kalau memang mau dirubah di semester selanjutnya pun boleh dibuat lagi. Jadi dengan adanya keyakinan kelas yang ada di kelas itu, bisa kita menciptakan budaya positif bagi anak-anak kita di dalam kelas. Jadi ada yang tahu dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas, Bapak dan Ibu? Tidak? Bu Pilih ada mau kasih tanggapan? Bu Ika? Boleh? Ya, saya. Kalau keyakinan kelas itu sudah persetujuan dengan anak murid, sedangkan kalau peraturan itu hanya gurunya saja. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Bu Ika. Jadi untuk keyakinan kelas itu udah disepakati sama Bapak dan Ibu gurunya. Sedangkan kalau peraturan kelas itu hanya disepakati oleh guru saja. Iya, 100 untuk guru kelas 4. Dan hadiahnya nanti ya Bu. Pembentukan keyakinan kelas. Cara-cara pembentukan keyakinan kelas. Pertama kuantitatif, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, yang keenam semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misalnya ada situ kalimat positif, dilarang membuang sampah. Kalimat positifnya gimana? Kalau dilarang kan berarti negatif kan Pak, Bu? Nah, jadi kalau membuat keyakinan kelas itu harus kita ubah dulu menjadi pernyataan positif. Berarti dia menjaga ataupun buang sampah pada tempatnya. Itu makanya kata dilarang itu kan negatif, kita ubah jadi kalimat positif. Itu dia kalau kita membuat keyakinan kelas. Oke. Nah, masuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 bagian. Yang pertama menstabilitas identitas, di mana di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pernyataannya misalnya membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Misalnya anak-anak itu berantem, itu kan udah wajar, dibilang kan berantem.
Baru yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Berarti kan dia kan nggak sempurna kita. Kita kan tahu bahwa manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus pada memperbaiki masalahnya. Yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Baru yang kedua, validasi tindakan. Pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat adalah pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojok. Misal, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Misalnya anak itu melakukan ngambil makanan temannya, berarti kan dia punya alasan tertentu. Lalu yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Misalnya pekerjaan PR-nya dicontek, jadi dia marah, berarti dia kan mempertahankan sesuatu yang penting. Baru yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang telah efektif. Yang kelima, bersediakah kamu mempelajarinya? Ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan adanya keyakinan berarti kita dapat termotivasi intrinsik. Kedua, saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses yang telah stabil, maka murid siap mengaitkan dengan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaannya, sebagai keluarga atau kelas yang apa yang kita yakini? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, seperti apa gambar sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya ada murid yang tidak menggunakan atribut, berarti kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu ada 3 bagian tadi kan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kalau ditanya apakah itu udah sesuai dengan keyakinan kelas kita, nak? Gitu. Kalau memang nggak sesuai, jadi apa tahap selanjutnya? Gitulah kita untuk menangani kasus-kasus ataupun yang kita alami di sekolah kita. Baiklah, terakhir penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin sampai di sini. Ada terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Dari sini presentasi saya. Apabila Bapak dan Ibu ada yang mau memberi tanggapan ataupun pertanyaan, saya persilahkan dengan hormat. Itu tepuk tangan untuk Bu Diana dulu. Ya. Ada Bu Devi, pas, Yani. Terima kasih Bu Diana telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya tidak ada komentar. Justru saya termotivasi dari materi yang telah Ibu sampaikan. Jujur saja di kelas saya belum membuat keyakinan kelas, saya hanya membuat peraturan. Jadi kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas yang saya buat bersama murid-murid saya. Terima kasih Ibu Diana atas materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Baiklah, untuk Bapak dan Ibu, dan jadi mulai dari sekarang tergerak hati kita untuk
membuat yang baik. Makanya ada motivasi kami tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga untuk bulan 9 ini di antara teman-teman saya bisa memasuki CGP, saya bisa akan memberikan ilmu saya kepada guru dan bapak guru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Diana Sapitri Koba yang telah memaparkan mengenai diseminasi tentang budaya positif. Nah, kali ini kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ibu Diana. Untuk para peserta tolong didengarkan dan dijawab. Baiklah, kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih Ketua yang telah memberikan kesempatan pada saya. Di sini saya tadi sudah memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu guru untuk kelas 1, apakah sudah membuat kesepakatan kelasnya? Coba ceritakan dengan jelas. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Diana atas mempersilahkan saya berbicara. Adapun kesepakatan kelas yang telah saya buat kepada anak-anak ada 6 poin. Yang pertama, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan setelah belajar. Dan yang ketiga, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Kemudian yang keempat, saling tolong-menolong. Dan yang kelima, budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan juga santun. Dan yang terakhir, nomor 6, menjaga tata kembar. Baiklah, terima kasih. Ya, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih. Sudah membuat kesepakatan kelasnya di kelas. Baiklah, selanjutnya pada Ibu guru kelas 2, saya persilakan penjelasannya. Baik, terima kasih Bu buat waktunya. Kelas 2 juga sudah membuat kesepakatan kelas Bu. Adapun kesepakatan kelas 2 yaitu ada sekitar 6. Yang pertama, masuk kelas harus tepat waktu. Yang kedua, menjaga dan merapikan kelas Bu. Yang ketiga, berpakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah. Yang keempat, ketika mereka ingin izin tidak masuk, mereka harus buat WA grup dan buat surat tertulis ditandatangani oleh orang tua. Yang keempat, yang kelima, mengerjakan PR. Harus mengerjakan PR di rumah setelah pulang sekolah harus langsung dikerjakan. Itu peraturannya. Baru yang keenam, tidak makan di dalam kelas di saat pembelajaran. Itu saja. Terima kasih kepada Ibu kelas 2 yang telah memberikan kesepakatan kelas yang ada di kelas 2. Sebaiknya terus dilanjutkan untuk kelas 2. Baiklah, selanjutnya untuk kelas 3 saya persilakan untuk menjelaskan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Diana telah memberikan saya kesempatan berbicara. Adapun kesepakatan kelas untuk kelas 3 sudah kami bicarakan sama anak-anak juga dan terjadi kesepakatan. Yang pertama itu adalah selalu datang tepat waktu dan selalu menerapkan kedisiplinan, baik itu masuk, baik itu keluar. Terus yang kedua, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Karena apapun ceritanya, kalau belajar kelas itu bersih, kita bakal nyaman. Nah, yang ketiga itu selalu berpenampilan rapi, bersih dan sopan ketika berbicara sesuai dengan tata tertib sekolah. Terus yang keempat, bersikap jujur, saling tolong-menolong dan saling menghargai, baik itu sesama dengan adik kelas ataupun dengan kakak kelas. Terus selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini mengerjakan tugas tepat waktu itu maksudnya adalah tugas itu dikirim dari WA apabila tugas itu ada di rumah. Nah, itu dikirim, difotokan tepat waktu karena nanti saya akan ngasih waktu maksimalnya sampai jam berapa. Terus di situ ada penuh rasa tanggung jawab.
Nah, maksudnya itu adalah ketika tugas itu ada di rumah, orang tua tidak punya hak untuk menuliskan tugas tersebut di buku. Nah, terus selanjutnya adalah tidak makan dan minum di dalam kelas selama itu proses belajar mengajar. Terus yang terakhir adalah tetap selalu membudayakan 5S seperti yang Ibu kelas 1 bilang, itu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Baiklah, itu kesepakatan kelas untuk kelas 3. Ya, luar biasa untuk kesepakatan kelas 3 dan dikasih Abdul. Baiklah, selanjutnya kesepakatan kelas Ibu guru kelas 4, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Diana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan kesepakatan yang telah kami sepakati di kelas 4. Itu ada 6. Yang pertama yaitu tepat waktu masuk dan keluar kelas. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, yaitu menyimak penjelasan guru. Yang keempat ada yaitu bertanya jika tidak mengerti ketika guru menjelaskan. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Yang keenam yaitu saling menghargai ketika teman-teman yang dalam kelas memberikan pendapat atau guru yang memberikan pendapat. Baik, terima kasih kepada Diana yang memberikan kesempatan kepada saya. Itulah kesempatan kami yang kami sepakati dalam kelas. Baiklah, terima kasih buat guru kelas 4 yang telah memaparkan kesepakatan kelasnya. Selanjutnya, guru kelas 5 yang akan menjelaskan apakah kesepakatan kelasnya sudah dibuat atau belum. Kami persilahkan kepada Bapak. Terima kasih kepada Ibu Diana sudah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, di sini kesepakatan kelas 5 itu ada 10 poin, Bu. Yang pertama itu tepat waktu masuk dalam kelas. Yang kedua, seragam sekolah harus sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, membawa alat belajar atau alat tulis secara lengkap. Yang keempat, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kelima, menghormati guru dan teman. Yang ketujuh, berbicara dengan sopan. Yang kedelapan, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang kesembilan, ketika undangan hadir harus izin melalui WA group dan dilengkapi dengan surat. Yang berikutnya, menyelesaikan PR tepat pada waktunya. Dan yang ke-11, berperilaku jujur dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, baik guru maupun siswa harus menjalankan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Luar biasa, tepuk tangan. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu kelas 6. Terima kasih kepada Ibu Diana atas kesempatan waktunya pada saya. Adapun kesepakatan kelas yang telah kami sepakati untuk di kelas 6, yaitu yang pertama, masuk dan pulang tepat waktu. Yang kedua, berdoa saat memulai dan setelah pembelajaran dilakukan. Yang ketiga, mematuhi jadwal piket, terutama piket kebersihan. Yang keempat, saat izin tidak hadir, baik itu sakit ataupun pergi, harus ada pemberitahuan melalui WA group ataupun dengan surat. Yang kelima, siswa hanya boleh keluar dan masuk kelas dengan izin guru. Jadi tidak boleh kalau ke kamar mandi ataupun pulang mengambil barang yang tertinggal itu tidak boleh, harus dengan izin guru. Yang keenam, tetap menjaga kebersihan kelas, baik itu di dalam kelas maupun di halaman luar kelas. Yang ketujuh, berbicara sopan dan santun dan tidak boleh saling mengejek. Itulah beberapa poin tentang kesepakatan kelas di kelas 6. Terima kasih. Tepuk tangan untuk baiklah Bapak dan Ibu, begitu luar biasa jawaban Bapak dan Ibu, dan semoga kesepakatan kelas yang sudah dibuat sama Bapak dan Ibu bisa diterapkan sama anak-anak kita. Terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya karena kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu adalah acara doa yang akan dibawakan oleh Bapak kita, Bapak Usin.
Saya persilakan Pak untuk memimpin doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari wabarakatuh. kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan doa ini saya bawakan cara bermaksud. Alhamdulillah yang saya panjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan ma'amin, hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u. Ya ilahi ya ilahi lakal hamdu wa lakal syukru wa salamun ala wa ala sultani ya rahman rahim. Allah ya Allah ya rahman rahim. Ya Allah, Kau Maha Pengasih Maha Penyayang, Kau Maha Pengasih tidak pernah berkasih, Maha Penyayang sayang yang tidak terhitung. Pada hari ini kami berkumpul dan kesayangan. Jadikanlah diseminasi budaya positif ini sebagai motivasi kami untuk memberikan pengajaran kepada siswa-siswa kami, sehingga apa yang telah dibantu kepada kami terlaksana dengan baik. Allahumma ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, guru kami, orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, yang bersyukur, ya Allah, Maha menerima taubat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang sudah bersyukur apa yang telah Kau berikan kepada kami syukur dengan nikmat-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum saya tutup acara ini, ada hal yang perlu saya sampaikan dari hasil kita tadi, yaitu adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Seperti dengan yang kita lakukan, seperti biasanya adalah kita adalah sosok guru yang digugu dan ditiru, baik itu di rumah, di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, alangkah bedanya kita menjadi guru yang bisa ditiru kepada anak-anak kita. Nah, terus itu selain kepribadian, itu ada profesionalitas dan sosial yang dimana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah penuntut dari hasil kita tadi. Nah, lanjut. Demikianlah acara kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Diana Sabitri Purba dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat melakukannya di dalam kelas, menjadi guru yang baik, menjadi guru yang profesionalitas, dan menjadi pribadi yang lebih baik, baik itu guru maupun murid kita, dari kesepakatan kelas yang telah kita lakukan. Saya tutup acara kita. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah Allah yang memberi. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.